Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini akan menjelaskan materi bab 14 dengan judul analisis jalur kritis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak dan memahami bab ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Diah selaku dosen pengampu mata kuliah teknik pengambilan keputusan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota. Yang pertama, Muhammad Akmal Dwi Prasetyo. Yang kedua ada Putri Aji Wanasari. Yang ketiga, Natalia Emilia Kirani. Yang keempat ada Iqbal Maulana Sigit. Masuk pada materi yang pertama, A. Definisi jalur kritis. Jalur kritis merupakan suatu kondisi dan situasi yang dihadapi oleh seorang manajer dengan menempatkan analisis pada segi waktu atau time dan biaya atau cost sebagai latar belakang background dan setiap membuat keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan jaringan. Selama ini metode yang dipakai untuk memahami jalur kritis dipakai CPM, Critical Path Method atau metode jalur kritis. Ini dianggap lebih fleksibel untuk ditetapkan. Tentunya ini tidak tertutup kemungkinan apabila jika melihat begitu dinamisnya perkembangan ilmu yang terjadi dewasa ini. Lalu Sumayang, CPM merupakan suatu keseimbangan antara waktu dan biaya atau time to cost trade-off, sehingga CPM merupakan penjadwalan dengan menggunakan fungsi waktu dan biaya. Selanjutnya B. Konsep jalur kritis. Yang pertama ada biaya termurah. Biaya termurah dilihat dari segi penghematan biaya yang dapat dilakukan. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan, semakin baik, dan semakin besar biaya yang dikeluarkan dianggap sebagai sisi keborosan keuangan. Terutama jika biaya tersebut dikeluarkan pada tempat yang tidak tepat. 2. Waktu tercepat. Waktu tercepat dalam mengerjakan pekerjaan bisa mempengaruhi pada penurunan biaya yang akan dikeluarkan. Karena semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. 3. Waktu terlama. Waktu terlama memperlihatkan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Menurut Lalu Sumayang, untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan linear antara waktu dan biaya ini, maka ada 4 kondisi aktivitas, yaitu 1. Waktu normal atau normal time. 2. Biaya normal atau normal cost. 3. Waktu terobosan atau crash time. 4. Biaya terobosan atau crash cost. Selanjutnya gambar 14.1 penyeimbangan waktu dan biaya proyek. Dalam melaksanakan atau menganalisis suatu pekerjaan yang berhubungan dengan jalur kritis bagi seorang manajer produksi, ada 2 bentuk perhitungan yang bisa dipakai, yaitu yang pertama perhitungan maju atau forward computation, yang kedua perhitungan mundur backward computation. Dalam pekerjaan suatu proyek, penempatan konsep yang fleksibel menjadi penting. Dalam artian, jika suatu pekerjaan dilihat terlalu, maka manajer bertugas untuk mempercepat pekerjaan agar terselesaikan secara tepat waktu. Karena jika ini dibiarkan akan menimbulkan suatu dampak tersendiri, yaitu dalam bentuk besarnya biaya yang akan timbul karena proyek tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu atau on time. Namun, ketika proyek tersebut dianggap telah dapat dikerjakan berdasarkan perkiraan atau tepat waktu, artinya proyek selama ini telah berjalan secara normal. Maka perkiraan jadwal waktu yang akan berlangsung secara normal pasti akan terwujud. Manajer dituntut untuk mengendalikan dan memantau proyek agar dikerjakan serta diselesaikan secara
sesuai rencana. Selanjutnya gambar 14.2, kurva keseimbangan yang tepat antara waktu dan biaya proyek. Suatu jaringan atau network harus disusun dengan memperhitungkan hubungan sebelumnya antara berbagai kegiatan dan juga harus dilandasi oleh daftar kegiatan yang sudah lengkap, diperiksa dan diperbaiki serta disetujui terdahulu. Pembentukan mekanisme seperti ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan bisa berlangsung sesuai dengan yang direncanakan, termasuk tercapainya target pekerjaan seperti keinginan berbagai pihak. Suatu jaringan pekerjaan memang dibangun dengan tujuan membentuk pola pekerjaan secara terkoordinir. Dengan pembentukan pekerjaan dengan cara yang terkoordinir, memungkinkan pekerjaan terawasi secara lebih terencana, sehingga analisis jalur kritis dengan penempatan konsep jaringan merupakan bagian atau tindak lanjut manajemen perencanaan, dan manajemen perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Suatu perencanaan yang baik sangat dipengaruhi oleh diperolehnya berbagai informasi, khususnya informasi yang berhubungan dengan perencanaan. C. Manfaat memahami jalur kritis. Yang pertama, membantu memperkuat perencanaan di masa yang akan datang terhadap pengalaman yang telah dihadapi di masa sebelumnya, sehingga kerangka konseptual jalur kritis menjadi lebih baik dan terencana dengan baik. 2. Bisa memperkirakan besar biaya yang akan dikeluarkan, sehingga penyesuaian dalam pembuatan anggaran dapat dilakukan. Yang ketiga, scheduling pekerjaan demikian rupa dan urutan yang plastik dan efisien. Yang terakhir, mampu memprediksi periode pekerjaan dari awal serta waktu-waktu yang akan dilalui oleh setiap bagian tersebut secara detail, termasuk perhitungan profit yang akan diterima nantinya. D. Beberapa kondisi dari jalur kritis. Yang pertama, sering ditemukan suatu kondisi kegiatan yang dilakukan secara bersamaan atau awalnya. Selanjutnya, kondisi dilakukannya kegiatan kosong atau tidak ada, namun memiliki tanda berhubungan, sehingga tidak tertera angka pada kegiatan kosong tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang keempat, kondisi yang menyebabkan aktivitas kegiatan yang berbalik sehingga mampu menyebabkan timbulnya lingkaran. Kondisi ini terjadi di suatu pekerjaan, perlu dilihat kembali terhadap apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada E, jalur kritis dan periode waktu. Untuk melaksanakan pekerjaan, ada perhitungan waktu yang ditempatkan baik dalam waktu jam atau time dan hari atau day, dengan tujuan agar dapat diperhitungkan kapan mampu disesuaikan suatu pekerjaan ini. Secara teori dan praktik, seorang manajer produksi dituntut untuk mampu memahami kondisi dan situasi yang memungkinkan timbulnya jalur kritis, serta periode waktu yang mungkin akan terjadi nantinya. Lebih jauh dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut hingga tuntas, termasuk mampu membuat perencanaan agar kondisi ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Adapun mekanisme yang harus diperhatikan hubungan antara jalur kritis dan periode waktu ini adalah 1. Posisi aktivitas atau kegiatan dan waktu aktivitas atau kegiatan. Sebagai contoh dapat kita lihat di bawah ini. Yang kedua, posisi waktu start atau dimulai dan waktu finish atau selesai yang terdapat pada setiap aktivitas. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat gambar pada di bawah ini. Dalam konteks waktu awal atau mulai dan waktu berakhir atau selesai, Tehani Handoko memberikan pendapatnya. Menurut Tehani Handoko bahwa waktu mulai dan berakhir dalam hal ini dikenal 1. Earliest start time atau ES adalah waktu yang paling awal atau tercepat suatu kegiatan dapat dimulai dengan memperhatikan waktu kegiatan yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Yang kedua, latest start time atau LS adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu kegiatan tanpa penundaan keseluruhan proyek.
Yang ketiga, ada earliest time atau EF, adalah waktu yang paling awal suatu kegiatan dapat diselesaikan atau sama dengan ES plus waktu kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, latest finish time atau LF, adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan ILS, yang sama dengan waktu kegiatan yang diharapkan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa waktu pengerjaan di sini maksimal dibutuhkan waktu 32 jam dan minimal 23 jam. Hubungan jalur krisis dan aktivitas bisnis. Ada hubungan kuat antara jalur krisis dan aktivitas bisnis. Dalam bisnis dikenal dengan istilah things fun, fast, and decision fast, atau dipikir cepat dan mengambil keputusan secara cepat. Suatu peluang tidak akan datang dua kali, begitu kata yang sering dipakai oleh para pembisnis, sehingga ini menyebabkan konsep tersebut menjadi begitu dominan. Dengan keputusan yang tepat disertai dengan tindakan yang cepat, bisa menyebabkan bisnis bisa diputuskan dalam waktu yang tepat, karena pengambilan keputusan secara lambat atau tidak cepat sama artinya dengan membiarkan peluang emas diambil oleh orang lain. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan sehubungan dengan kasus yang terjadi pada jalur krisis, yaitu 1. Untuk persoalan yang bersifat jangka pendek sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan jangka pendek, seperti pesanan barang dalam kapasitas di luar kemampuan pabrik. Maka solusinya sebaiknya menerapkan konsep kerjasama dengan perusahaan rekanan untuk mengorder sejumlah pesanan agar dikerjakan oleh perusahaan rekanan, sehingga jumlah pesanan dapat tetap terjaga. Kedua, untuk persoalan yang bersifat jangka panjang sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan jangka panjang, seperti pesanan tahun depan yang telah ditandatangani kontraknya pada tahun ini. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membeli peralatan pabrik tambahan secara kredit. Perusahaan dianggap belum memiliki dana tunai, dengan harapan hasilnya keuntungan yang diperoleh dari orderan pesanan tersebut akan dapat dibayar kemudian harinya. Dengan kata lain, aktivitas produk dapat terus dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.